Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullah. Para pemirsa Roja TV yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Semua dari kita sering merasakan resah, gelisah, gundah, gulana. Diakibatkan dari permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan anak istri, permasalahan penyakit, permasalahan orang-orang yang kita cintai diwafatkan, kekurangan harta, dan semisalnya. Bahkan juga semua dari kita pernah malas dalam ibadah. Pernah turun derajat keimanan, mungkin benar-benar turun. Sampai kadang-kadang kita sangat malas dalam ibadah. Juga semua dari kita kadang-kadang terlalu rakus terhadap dunia. Yang ada dalam pikirannya orientasinya hanya dunia. Maka tiga hal ini, resah, gelisah dengan problematika kehidupan dunia, malas mengerjakan ketaatan, merasa selalu tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga hal ini obatnya adalah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Mengingat saat ruh kita berpisah dengan jasad kita. Di mana kita? Sedang melakukan apa kita? Apakah di tempat ibadah? Atau di tempat maksiat? Apakah sedang mengerjakan ketaatan? Atau sedang mengerjakan kemaksiatan? Obat dari tiga tersebut, ingat kematian. Mengingat saat ruh kita naik, setelah berpisah dia naik ke atas langit. Apakah diterima oleh Allah ruhnya ataukah tidak? Dan ingat, itu semua kita lakukan sendirian. Terima ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Dibukakan pintu langit untuk ruh kita ataukah tidak? Ingat itu. Itu akan mengobati rasa gelisah, gundah, gulana atas problematika kehidupan dunia. Mengobati malas beribadah. Mengobati merasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa selalu merasa kurang dan kurang. Ingat, saat roh kemudian dari atas langit, apakah dilempar oleh Allah ataukah dibawa oleh para malaikat, dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ingat itu. Itu yang membuat hati kita akhirnya tenang dengan problematika kehidupan dunia. Sabar, tegar. Itu yang membuat kita semangat untuk beribadah. Itu yang membuat kita akhirnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dalam kubur. Ingat, apakah kita dapat nikmat? Ataukah kita dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir di tengah kepala kita antara dua telinga kita, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Ingat itu. Ingat itu agar kita hidupnya tenang, sabar, tidak gundah, tidak resah dengan problematika kehidupan dunia kita. Agar senantiasa semangat beribadah, bersegera untuk bertobat, agar senantiasa puas dengan pemberian Allah Jalla fi'ula. Maka lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian.
Fama dzakarahu 'abdun qattu wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu 'alaih. Tidaklah seorang hamba pernah mengingat kematian dan dia dalam keadaan sempit hidupnya, kecuali pengingatan dia terhadap kematian tersebut akan melapangkan dadanya. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'ah illa dhayyaqahu 'alaih. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian tersebut dan dia dalam keadaan kelapangan dunia, melainkan ingatannya tersebut terhadap kematian akan menyempitkannya, akan memudahkan dia lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama Islam. Perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Segera melepaskan dosa, segera. Karena tidak tahu kita kapan kematian datang. Kematian tidak berbau, tidak ada yang tahu batas ajal kita. Segera bertaubat. Yang kedua, nasyat, qana'atul qalb, hati yang lapang. Lapang hatinya, tidak mudah mengeluh atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah menggerutu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, lapang hatinya. Yang ketiga, qana'atul qalb. Yang ketiga yaitu nasyatul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat bangun malam karena mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Semangat baca Quran, mempersiapkan bekal terbaik agar bisa bertemu dengan Allah selamat setelah kematian. Dan ingat para pemirsa, tujuan akhir hidup kita sebenarnya adalah bagaimana bisa selamat setelah kita mati. Baik di alam barzakh, baik ketika dibangkitkan, baik ketika di atas sirat, baik ketika selamat dari neraka. Itu sebenarnya tujuan hidup kita. Bagaimana bisa selamat setelah kita mati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.